Satu, dua, tiga, record. Nice, action. Ya, halo, selamat sore teman-teman Norm Radio khususnya. Eh, Perkenalkan, aku Fikri dari Surfing Idea dan ada Mas Teo dari Griffin Studio. Halo, halo. Mungkin sekarang ini akan tayang di Mixcloud-nya Norm dan juga YouTube-nya Norm. Oke. Mungkin akan perkenalan dulu ya terkait aku Fikri dari Surfing Idea yang Surfing Idea yang merupakan inisiasi untuk program dialektik ini. Nah, jadi mungkin program dulu ya terkait dialektik. Dialektik ini merupakan sebuah program inisiasi dari Surfing Idea untuk ngebahas terkait fenomena perkembangan terkait art and design khususnya di Bandung. Mungkin akan meluas ke Indonesia mungkinnya harapannya dan juga bisa ngasih impact dan insight ke Indonesia gitu ya, terkecilnya mungkin. Nah, dialektik ini diinisiasi sama Surfing Idea. Surfing Idea itu merupakan sebuah studio yang berdiri di Bandung. Tepatnya mungkin sejak video ini di tapping itu sudah 11 bulan berjalan. Awal tahun berarti ya? Awal tahun, betul. Jadi sebenarnya studio yang memang bergerak di bidang brand identity sama social media atau sebenarnya sama visual communication, segar terkait visual komunikasi juga kita menerima gitu. Nah tapi kemudian di sisi lain daripada komersialnya gitu ya, kita juga suka untuk bikin inisiasi-inisiasi Kayak yang project-project memang non komersil gitu ya. komersial karena kita yang memang maksudnya kita percaya untuk sebuah studio itu adalah project inisiatifnya pun ada gitu yang bantu impact komunitasnya gitu. Nah, sejauh ini mungkin di luar dialektik ini ada 2 program yaitu Regular Graph sama Functional Freaks. Buat teman-teman juga Functional Freaks itu merupakan campaign di sosial media kita. Itu di situ sebenarnya kita pengen coba ngeliatin terkait bagaimana kemudian manusia teh berinisiasi bikin sesuatu untuk memudahkan hidup mereka tapi dengan cara-cara mereka sendiri gitu. Nah, itu kita arsipkan di sosial media kita, di Instagram gitu. Nah, selanjutnya ada Regular Graph sebenarnya itu terkait pameran gimana kemudian kita pengen coba ngekoneksiin desainer, emerging designer ke audiens tapi dalam medium printed gitu. Jadi kayak pameran poster. Sebenarnya baru pameran poster sih baru kemarin ya. Ada di IKEA. Nah, kemarin kita akhirnya menjalankan Regular Graph ini mediumnya adalah poster undang-undang emerging studio gitu untuk pameran di IKEA kemarin gitu. Nah, mungkin ini program baru dialektik yang sudah dijelaskan tadi di awal mungkin ya introduksinya. Terus dialektik ini didukung sama Norm Radio khususnya menjadi platform. Thank you banget buat teman-teman Norm. Alright, thank you. Applause. Sehingga bisa memfasilitasi terkait adanya inisiasi ini. Okay. Diharapkan ini juga bisa meluas manfaatnya gitu mungkin. Mungkin highlight sedikit terkait kemarin selamat untuk Norm Radio yang udah ulang tahun ke-10 tahun ya. Kemarin juga aku pribadi datang ke acaranya, itu seru banget. Mungkin dengar-dengar juga nanti akan ada program-program lanjutan setelah 10 tahun ini ya. Kita tunggu aja teman-teman di update-nya Norm Radio. Gitu. Oke, mungkin di sini kita sudah kedatangan Mas Teo dari Griffin Studio. Mungkin mangga Mas Teo untuk memperkenalkan kepada audiens. Silakan terkait Mas Teo dan Griffin Studio. Oke, ini thank you nih buat Surfing Idea, buat Norm udah diundang ke apa berarti perdana ya? Perdana Show perdana. Dialektik. Betul, ya kan? dialektik. Ya kan? Dialektik. Oke. Jadi buat perkenalkan dulu sebenarnya aku Theo. Background studio ya. Background studio itu sebenarnya dari Griffin Studio. Kayak studio branding yang ada dari aku selalu hitung itu dari 2017 sampai sekarang masih berjalan gitu. Terus di luar dari komersil sebenarnya aku juga bantu untuk ngurus ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia itu yang chapter Bandung. Kita coba untuk ya discuss sama teman-teman praktisi, akademisi juga pasti, asosiasi lain juga bahkan ya profesi lain gitu untuk bikin program-program untuk yang bisa ngembangin profesi graphic design, bisa positioning yang lebih baik lagi dan seterusnya gitulah. Ya tapi kalau di komersil tadi di Griffin Studio untuk ya bikin-bikin karya-karya itu komersil atau non komersil juga kita bikin-bikin gitulah keseruan-keseruan perstudioan gitulah. Oke, thank you Mas Teo terkait
perkenalan tadi. Berarti Mas Theo sekarang sedang menjalankan sebuah studio, itu Griffin Studio, dan sebagai ketua ADGI berarti ya? Iya, kalau ketua lagi baru dari 2023 ya sekarang. Nah, iya. Kalau baru banget. Iya, kalau boleh tahu Mas Theo teh asalnya dari kampus mana berarti S1-nya? Kalau S1 kampus dari ITENICE. Oh, ITENICE ya, ITENICE. DKV Mas ya? Yes, ITENICE dari S1-nya, terus karena masih merasa kosong, akhirnya lanjut S2 lagi di ITB gitu. Oh iya Mas Theo, kakak tingkat ya berarti ya? Iya. Kemudian, iya. berarti udah beres Mas ya? Ya, Iya, oke. tapi Mungkin disclaimer, maksud aku tadi merasa kosong di S1 bukan aku nggak dapet apa-apa ya. oh iya. Pengen belajar terus ya, seeking for Nanti something new terpotong. gitu ya. Iya, maksud aku kayak kita langsung terus ngulik-ngulik Belajar segala terus Mas macam ya. aja, gitu. Iya, mantap. Mungkin pengen tanya sih Mas, menarik terkait tadi bagaimana dari S1, berarti lulus tahun berapa Mas? Lulus S1 dari 2017. 17, nah S2-nya berarti masuk tahun? 2000 berapa sih? 2021. 2021 ya, Iya, berarti 2021. ada 18, 19, 20, 4 tahun ya. Nah, pengen nanya sih Mas terkait, kan Mas Teo sekarang sudah mendirikan Griffin Studio. Yes. Apakah kemudian waktu lulus atau even sebelum lulus S1 itu udah inisiasi bikin studio atau terus akhirnya sempat kerja dulu terus akhirnya bikin Griffin atau gimana Mas? Oke. Jadi sebenarnya kalau cerita tentang Griffin agak sedikit panjang tapi aku coba untuk singkatin. Boleh. Jadi sebenarnya di 2015 malah sebenarnya itu tuh aku tuh ada teman dekat lah namanya Ugi. Dia tuh ya kita sering bikin karya bareng lah. Kita berdua selalu bikin karya bareng, selalu freelance bareng dan segala macam. Terus ada satu waktu di mana waktu itu ada satu mata kuliah studio gitu yang kebetulan kita itu sama-sama belum ngerjain tugas gitu kalau nggak salah. Nah, terus akhirnya kebetulan di hari yang itu juga, di hari yang sama juga, di berapa harinya? Di besoknya atau di 2 harinya gitu, ada satu pendaftaran infographic competition gitu. Jadi namanya Bandung Visualton. Nah, Bandung Visualton itu tuh adalah satu kompetisi bikin infografis yang sebenarnya kita tuh bakal dikasih data, banyak banget datanya berupa Excel. Wah, banyak banget ratusan data. Terus kita disuruh untuk merangkum beberapa data itu jadi satu infografis. Cuman dikasih waktu 12 jam. Data, bikin aset, sampai langsung gitu dan itu di tempat. Karena berlandaskan kita nggak bikin tugas waktu itu. Terus kayak ini ada cara keren untuk kita nggak masuk yaitu kita bikin ikutan itu. Karena timnya berdua ya, akhirnya kita berangkat kita ikutan itu. Terus kita niatnya ya memang iseng, terus ya lumayan anak mahasiswa nyari konsumsi ya. Gitu kita ikutan lombanya berlandaskan tekad dan harga diri yang dibawa. Dan tapi ya ternyata alhamdulillahnya kita dapat posisi juara 1 di situ. Gitu. Hore. Dan dari situ sebenarnya reward yang paling seru itu bukan dari berapa nominal yang kita dapat gara-gara juara 1, tapi kita dapat relasinya, terus kita dapat experience. dapat project lanjutan untuk juara 1, 2 sama 3. Oh. Gitu. Iya, Akhirnya iya. di situ tuh ada ya aku dan Ugi sebagai yang tingkat satunya, terus di antara 3 besarnya itu ada Sani dari Dasen. Nah, itu pertama kali aku akhirnya ketemu sama Sani terus collab bareng sama Sani ya di situ akhirnya gitu. Nah, terus kita ngerjain salah satu museum di Bandung namanya Bandung Planning Gallery. Itu itu adalah proyek pertama dan kita dapat income dari situ. Nah, di 2015 berarti aku semester 5 kuliah S1. Sebenarnya kayak wah ini kita dapat dana segini, kita pakai buat apa ya gitu, daripada kita dipakai buat boros-boros nggak jelas segala macem. Akhirnya terus kayak waktu itu muncul pikiran aku tuh untuk kayaknya seru nih kalau misalnya kita manfaatin untuk kita beraktivitas proyekan terus, karena ya gara-gara dapat proyek jadi ngerasa bahwa proyekan itu seru sekali gitu. Akhirnya dari situ modalnya dipakai buat bikinlah sebuah studio. Waktu itu bukan Griffin, namanya Smile Studio. Oh, Smile, literally senyum. Enggak, SMAIL. Oh, Smile. Small and Smile, tau gak kenapa? Kenapa teman? Gara-gara itu tuh gabungan antara small sama smile. Jadi kayak meskipun kita kecil tapi senyumin aja gitu. Maksudnya gitu-gitu loh. Terus kayak, nah waktu udah lulus, 2017 akhirnya udah lulus gitu.
mulai akhirnya ya kita seriusin. Karena waktu itu kita udah punya studio waktu itu. Kita udah ngontrak studio dari 2015 itu tapi namanya Smile. Terus daripada proyekan kita lebih banyak ruangan itu dipakai buat ngerjain tugas akhir sebenarnya. Jadi akhirnya ruang TA terus udah lulus akhirnya kayak kita harus serius deh. Terus namanya kayaknya nggak Smile dan nanti kecil terus. Ya kan? Terus kayak kecil dan senyum-senyum aja terus kan gitu. Jadi akhirnya gantilah namanya setelah berdebat-debat dan berdiskusi-diskusi merekrut teman-teman semua untuk jadi tim dan akhirnya jadilah Griffin Studio. Karena emang sebelumnya juga aku punya harapan untuk bisa bikin satu tempat kerja di mana semuanya di sana itu equal, kita nggak ada gap antara siapa ownernya, siapa timnya dan segala macam, kita bisa being humble, terus tapi kerjanya efektif gitu. Itulah gara-gara itu akhirnya ke-trigger, wah kebetulan punya dana dari si Bandung Visualton itu, akhirnya jadi deh. Berjalan sampai dengan sekarang. Sampai dengan Iya, sekarang mantap. begitu. Berarti memang inisiatifnya dari pas kuliah gitu ya? Iya, iya. Oke. Nah berarti setelah punya Griffin akhirnya berkarir berarti ya terus Betul. lanjut sekolah. Mm. Terus kemudian mungkin berarti Mas Theo juga gabung ke pengurusan member Adgi. Adgi berarti ya? Iya, ya jadi Nah, gara-gara mungkin ceritanya maksudnya bagaimana kemudian dari masuk jadi anggota terus akhirnya jadi- karena bisa jadi ketua chapter Bandung nih Oke. gitu. Nah, oke. Sebenarnya gini, kalau misalnya kenapa akhirnya bisa kegabung ke Adgi dulu, gara-gara kita itu kita lagi, aku tuh sebenarnya waktu pameran tugas akhir ITENAS ngundang Bandung Design Friendly. Oh Gitu. iya. Ngundang Bandung Design Friendly, di situ ketemu ada Inok, ada Fatir, ada Kopral gitu pokoknya pada datang terus aku kayak karena aku senang untuk ngobrol, senang mood ngobrol terus akhirnya ada keresahan waktu udah pameran TA kayak wah nggak bisa ngumpul di ruang himpunan lagi. Aku menghimpun kemana nih? Iya. Nggak mungkin balik-balik ke kampus lagi gitu kan. Nah ada BDF nih, Bandung Design Friendly. Akhirnya wah nyari teman dah gitu. Ya udah akhirnya join Bandung Design Friendly, diajak sama Kopral. Udah join aja, diajak sama Fatir juga waktu itu. Akhirnya perdana ikut BDF. Dari BDF akhirnya bantu-bantu ngurus apa segala macem. Terus ketemu sama Mas Iki Monoponik. Terus diajak untuk bantu ngurus Adgi Bandung waktu itu bagian membership. Jadi anggota pengurus Adgi Bandung bagian membership itu bareng sama Kang Zaki waktu itu. Sama Kang Zaki bagian member tuh. Nah, Kang Zaki itu program terus aku bagian member. Bareng sama Sani juga dia bagian program. Nah, dari situ jalan akhirnya tahun kemarin akhirnya diajak ngobrol nih sama Mas Iki. Aku, Sani sama si Mas Iki tuh ngobrol di coffee sebuah coffee shop itu di PVJ atas gitu. Nah terus ngobrol-ngobrol akhirnya dia bilang intinya tuh mengajak aku untuk ngelanjutin Mas Iki jadi ketua Adgi dan Sani jadi sekjennya gitu. Karena ada beberapa penimbangan dari dia sendiri sama pusat ngobrol dulu gitu. Begitu. Mantap Mas. Berarti sekarang jadilah ketua Adgi chapter Bandung gitu. Nah tapi mungkin menarik terkait tadi ada BDF ya Mas ya. Ya. Kemudian mungkin yang nggak tahu ya mungkin apa aku kurang atau gimana ya. Tapi ngelihat bahwa apakah cuman Bandung yang mungkin jadi si patternnya teh ke BDF dulu terus akhirnya mereka si student dan emerging yang baru lulus tuh mereka akhirnya berkumpul di BDF terus bisa dimasukkan ke Adgi atau memang itu mah khusus di Bandung aja atau di dimanapun ada juga gitu Mas? Oke. Sebenarnya masing-masing kota sebenarnya punya caranya masing-masing buat ngerangkul mahasiswanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bandung itu caranya dengan bikin komunitas di bawah naungan asosiasi namanya Bandung Design Friendly. Karena jadi di Adgi itu ada satu divisi namanya Community Development. Waktu itu ketuanya Besot. Waktu masih ketuanya Mas Iki itu ketua Community Development-nya itu Besot. Nah dari Besot itu mengayomi si Bandung Design Friendly ini gitu. Nah jadi caranya kita untuk bisa jadi jembatan mahasiswa sama praktisi sama akademisi yang lain antar kampus bisa ketemu dan segala macam itu Bandung Design Friendly. Tapi ada juga di kota-kota lain di chapter-chapter lain yang dimana mereka dari Adginya sendiri aja udah merangkul mahasiswanya. Langsung turun ke mahasiswa ke student gitu ya. Ya tapi dengan treatment yang beda ya kayak lebih ke si Adginya memang turun langsung ke mahasiswa dari beberapa program dan segala macam dan lain-lain gitulah. Kalau
BDF-nya sendiri sebenarnya itu adalah sebuah program yang diinisiasinya sama Atgi Bandung dari zaman Mas Andi lah gitu. Oh iya menarik, berarti kemudian BDF itu merupakan sebenarnya program dari community-nya yang ada di ADGI. Yes. Akhirnya ada BDF gitu. Betul. Oke. Menarik. Nah mungkin karena sekarang tadi mungkin Mas Theo sudah pernah jadi student S1, sudah menjadi student S2 juga, terus kemudian punya studio Griffin, terus akhirnya menjadi ketua ADGI. Berarti kemungkinan Mas Theo sudah mengalami bagaimana posisi menjadi seorang student, menjadi seorang pemilik studio, dan menjadi seorang ketua asosiasi gitu di desain gitu. Nah, Desain. iya, maksudnya jadi kayak kebayangnya jadi Mas Teo bisa kebayang ini punya banget pandangan untuk gimana desain grafis yang dibicarakan di student, yang dibicarakan di studio, dan yang dibicarakan di asosiasi. Nah, mungkin Okay. pengen coba nanya terkait gimana sih pandangan Mas Teo khususnya terhadap mungkin perkembangan desain dan desain grafis ya di fenomena di kontemporer di zaman ini gitu mungkin Mas. Oke, jadi lebih ke gimana perkembangan desain terhadap ya mungkin perkembangannya terus ada terhadap- fenomena apa yang memang dari dulu sampai sekarang terkait desain grafis khususnya Mas. Gitu. Sebenarnya kalau bisa ngomongin soal desain dan waktu ya, desain dan waktu sebenarnya lebih ke bagaimana caranya akhirnya si profesi ini terus berkembang karena ada banyak perkembangan di beberapa hal. Contohnya dari beberapa dari pandangan perkembangan pandangan, perkembangan teknologi gitu. Waktu itu sangat ngaruh ke si profesi desainnya sendiri. Karena kita tuh bukan satu profesi yang solid, maksudnya solid dalam artian terlalu baku yang emang ilmunya gitu terus. Kita terus berkembang. Ya intinya memang kayak gitu. Desain komunikasi visual adalah keilmuan merancang komunikasi yang outputnya adalah visual kan kayak gitu. Tapi akhirnya komunikasinya bentuknya apa, terus visualnya bentuknya apa, itu akhirnya tuh berkembang seiring teknologinya berkembang, needs-nya juga akhirnya berkembang, persepsi orang itu berkembang kayak gitu. Terus hal yang disyukurin lah sebenarnya kayak persepsi orang terhadap desain grafis juga makin lama makin paham karena ya memang perkembangan teknologi informasi ya, yang dimana mungkin sebelum-sebelumnya banyak banget orang yang masuk di kafe karena menyamakan di kafe gitu. Betul, Tapi betul. makin lama makin kesini orang-orang yang mahasiswanya basically udah tau lah di kafe itu sebenarnya kayak gimana ya, karena medianya udah cukup banyak dan akhirnya demand dari graphic design juga makin lama makin besar dan juga bentukan dari graphic design itu tuh profesinya banyak banget gitu. Kayak mungkin kita dulu nggak kenal yang namanya mendesain interface sebuah website atau misalnya aplikasi gitu waktu zaman dulu banget, memang pada saat website dan aplikasi belum semasif itu. Tapi makin lama makin kesini akhirnya ada muncullah profesi baru dan terus saja kayak sekarang sudah ada berkembang lah ilmu grafis dan akhirnya mulai ada lagi nih teknologi AI ini ya. Apakah ini adalah sebuah ancaman? Sebenarnya bukan, ya kan? Ini adalah sesuatu hal tools tambahan lagi nih buat kita. Yang bisa istilahnya yang bisa kita ngembangin kita juga gitu ya. Dan sangat memungkinkan bahwa nanti mungkin di 2024 dan seterusnya sebenarnya profesi graphic design makin lama makin berkembang, jadi ada nama-nama profesi baru di bawah graphic design. Gitu. Oh iya, berarti menarik bagaimana kemudian berarti graphic design itu semakin tahun itu semakin fragmentnya tuh banyak gitu ya. Betul. Mungkin juga karena sekarang juga aku lagi lanjut kuliah juga Mas. Alright. Di ITB terus juga maksudnya jadi dengar terkait ada jurusan baru nih di S1-nya. NVD namanya naratif visual design. Naratif visual design. Jadi kemungkinan yang aku tangkap gitu itu tuh satu jurusan yang memang di saat desain komunikasi visual, nah si narasi visual design ini jadi pecahannya lagi dari komunikasinya gitu loh. Jadi ada desain komunikasi visual, nah komunikasinya diambil jadi narasi visual design. Jadi mereka lebih nekenin ke narasi. Terus akhirnya jadi visual design gitu. Nah mungkin itu menarik bagaimana kemudian desain grafis punya fragment-fragment baru sekarang dengan tambahan teknologi ya udah pasti gitu. Nah menarik juga terkait tadi ngomongin ini Mas, bagaimana kemudian dulu itu desain dianggapnya adalah sama dengan seni murni. Karena jujur aku pribadi juga pas waktu lulus SMA nih kayak suka gambar ya, jadi menarik juga gimana pattern orang-orang di kafe tuh dari yang jago gambar di kelas terus akhirnya mereka jadi ya semuanya gak bisa gambar. Iya betul. Nah mungkin menarik gimana kemudian aku pribadi dulu memandang terkait punya skill gambar nih kira-kira kuliah apa ya gitu. Nah so akhirnya pengen seni waktu itu, cuman akhirnya berpikir waktu zaman SMA itu
mikirnya kayak masih kalau misalkan seni kerja apa. Kan kayak pertanyaan yang sering banget dibahas itu masih terkait seni akan kerja apa. Terus akhirnya aku mikir kayak ya udah aja seni yang bisa menghasilkan ya desain gitu. Nah, jadi kayak kemudian bagaimana sebenarnya persepsi awal aku sebagai masih student SMA ini ngelihat bahwa seni yang bisa digitalkan terus dijual tuh desain gitu. Nah, kemudian itu menarik bagaimana kemudian sekarang ada perubahan terkait tadi pandangan Mas Teo juga terkait bagaimana sekarang siswa khususnya udah bisa ngeliat perbedaan antara desain sama seni. Nah, itu mungkin fenomena apa sih mungkin yang mempengaruhi mereka untuk berpikir seperti itu, dan juga gimana kemudian seni mungkin ekspresi ya terkait sama fungsi yang harus disampaikan oleh desain gitu ya. Perbedaan persamaannya kayak gimana sih Mas gitu maksudnya seni dan desain ya? Maksudnya menggabungkan antara estetika sama fungsi atau sebaliknya seperti itu mungkin seni dan desain gitu. Mungkin awalnya kayak aku coba untuk discuss soal seni murni dan juga desain kali ya. Dimana sebenarnya seni murni dan desain itu memang beda, tapi desain itu pun terlahir dari seni juga sebenarnya. Kayak contohnya gini, seniman itu akhirnya dia bikin karya dengan estetikanya, dengan informasi apa yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya dan segala macam. Bagaimana akhirnya dia bisa berhasil menjual idealismenya, menjual karyanya dengan baik. Sedangkan misalnya desain itu dengan tetap memperhatikan estetika, akhirnya dia membuat sebuah karya untuk orang lain dengan beberapa unsur-unsur teknis komunikasi tertentu. Sebenarnya kalau misalnya gampangnya itu bisa dilihat kalau graphic design itu adalah anak dari seni murni dan juga teknik, di mana kita memperhatikan ada beberapa hal teknis yang diperhatikan, ada beberapa ilmu komunikasi yang diperhatikan, tapi kita juga memperhatikan estetika itu juga gitu. Bener. Jadi kayak sebenarnya graphic design itu graphic design itu adalah hasil dari perkawinan antara seni dan teknik sebenarnya gitu. Ya, jadi dengan berbagai macam indikator yang diperhatiin gitu sih sebenarnya. Oke, berarti mungkin gimana kemudian akhirnya teknik dan juga estetika itu bersatu. Mungkin di situ berarti ada estetika dan ada tujuan. Fungsi. Teknik di sini tuh bukan hitungan teknis ya. Gitu, bukan teknis. Bukan hitungan, terus bukan juga teknis juga karena yang namanya seniman pun pakai teknik ya. Kalau bikin karya. Tapi maksud aku adalah ada estetika dan ada fungsi yang harus diperhatikan, sehingga ketika kita membuat sebuah karya itu harus banget punya fungsi kenapa kita harus bikin itu gitu. Bukan sekedar aku pengen bikin itu tapi ya orang lain harus menerima ini karena emang ini yang tepat gitu. Jadi ketika kita bikin karya buat anak-anak, ketika kita bikin karya buat orang dewasa, itu tuh pasti beda tergantung apa yang kita mau buat. Dan intinya graphic design itu adalah seseorang yang membuat sebuah karya untuk orang lain, bukan untuk dirinya saja gitu. Oke, berarti desain tuh sangat berkaitan sama user ya. Maksudnya kalau misalkan bukan hanya ngomongin estetika dari idealisme diri sendiri gitu ya khususnya. Tapi kemudian apakah estetika ini, estetika pasti penting ya dalam desain mungkin. Sangat penting banget. Tapi kemudian apakah idealisme daripada orang itu penting kan nih untuk akhirnya ada dalam fungsi yang dia rancang gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya lebih ke ini kita bicara soal idealisme karakter ya. Karena kalau misalnya ngomongin soal betul. Idealisme adalah sesuatu kondisi di mana itu adalah ideal, ya kan? Ya betul. Idealis gitu. Jadi menurut dia tuh yang ideal tuh seperti ini. Karena ketika misalnya ngomongin soal idealisme berarti sebuah karya itu pasti ideal. Ya betul, udah pasti ideal ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin soal karakter sendiri ingin dicurahkan ke dalam karya desainnya, sebenarnya boleh saja, tapi itu bukan sesuatu hal yang diperhatikan utamanya, karena yang diperhatiin utamanya itu adalah apakah ini itu fungsional atau enggak bagi si usernya itu sendiri gitu. Ketika misalnya kita punya stylenya realis ceritanya ya, terus kita mau bikin sebuah karya yang memang kita nggak bisa nih bikin realis gitu, kita nggak bisa nih bikin kasih aksen-aksen visual yang biasanya kita banget gitu ya ke dalam karyanya, karena emang ini sebenarnya karyanya buat buku gambar anak-anak misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang harus kita kalahin akhirnya gitu. Tapi mau memberikan itu kasarnya bandel dikit dengan caranya, tapi tidak mengganggu dari segi nilai fungsi, sebenarnya nggak masalah gitu. Misalnya ada di sedikit aksen-aksen karakter kitanya dimasukin, asal kliennya mau, asal usernya tidak terganggu, asal fungsinya tetap tidak terganggu, sebenarnya nggak masalah.
versi aku ya. Tapi sebenarnya ya kita harus memperhatikan sih fungsinya. Makanya kalau misalnya graphic designer selain kerja, kita juga harus bikin kayak gini-ginian nih, bikin project-project non Inisiasi komersial, inisiasi-inisiasi kayak gini karena disinilah akhirnya kita punya keinginan pribadi, kita punya karakter bisa dikeluarkan secara sebebas-bebasnya karena ini memang bukan kerjaan yang ditunjukkan untuk klien kita gitu, tapi untuk kita sendiri dengan market yang kita mau juga gitu. Oke. Berarti ya mungkin tadi ya terkait bagaimana kemudian karakter ya, bukan idealis, berarti karakter dari kita tuh bisa dimasukkan tapi kemudian jangan sampai mendistraksi fungsi gitu ya, jangan sampai mengganggu ke user gitu. Mungkin itu akan menarik karena kemudian di saat pekerja gitu ya, mereka akhirnya mencoba untuk mengalahkan ego mereka untuk bagaimana menghasilkan desain yang berfungsi gitu. Nah, by the way terkait pekerja desain gitu ya. Mungkin ada berarti mungkin aku mungkinnya pribadi suka mengelompokkan terkait ada pekerja freelance, ada pekerja dalam studio, ada owner studio gitu. Nah, mungkin sebenarnya kan kalau misalkan di tadi mungkin yang Mas Tio katakan juga terkait bagaimana kemudian keilmuan desain ini jadi sesuatu yang tidak ada batasan pastinya gitu lah. Jadi segala sesuatu tuh fluid, dynamic gitu. Nah mungkin itu juga akan jadi pengaruh kayak mungkin ini menarik dibahasnya terkait bagaimana kemudian peraturan terkait keprofesiannya juga jadi dinamis juga. Kayak maksudnya gitu loh. Kalau misalkan pengen jadi dokter tuh orangnya harus lulusan kedokteran gitu. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin desainer tuh banyak yang dia tuh dari jurusan apa, itu kayak banyak banget. Terus akhirnya dia memposisikan apa ya, melabeli diri dia sebagai desainer gitu. Nah terkait ini juga menarik dibahas terkait bagaimana kemudian sampai dengan etika kerja, terus juga bagaimana etika label desainer itu sendiri. Nah itu jadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena ya balik lagi tadi kita sangat fluid itu ya. Nah mungkin pandangan Mas Teo terkait bagaimana kemudian apa saja sih batasan-batasan dalam keprofesian desain itu, mungkin barangkali ada Mas pandangan Mas Teo khususnya gitu. Oke. Ini aku coba untuk ngasih pandangan di dua sisi gitu lah ya. Maksudnya kayak ya kita ngomongin soal sertifikasi sebuah profesian gitu ya. Ketika misalnya dia bisa ngaku dokter ketika dia lulusan kedokteran dan menempuh beberapa persyaratan lainnya sampai akhirnya jadi dokter. Lalu gimana ceritanya soal graphic design gitu. Apakah sebenarnya graphic designer adalah seseorang yang harus lulusan graphic designer kuliah atau misalnya lulusan-lulusan lain bisa nih jadi graphic designer. Nah, hal yang pertama adalah sebenarnya sertifikasi ini masih terus untuk dikembangkan. Sertifikasi ini masih terus dikembangkan, tapi sebenarnya di dalam draftnya ya, ketika kita melakukan FGD, SKKNI kayak standar kerjanya seperti apa, terus standar kompetensinya kayak gimana. Ngomongin soal tingkatan itu tuh sebenarnya ada caranya banyak banget gitu. Ada yang misalnya gini, untuk memperlihatkan bahwa seseorang ini tuh cukup kompeten di dalam sebuah bidang itu, memang salah satu cara yang paling gampang adalah apakah orang itu lulus pendidikannya bidang itu atau enggak. Itu kan adalah cara yang paling gampang ya, karena ada ijazahnya, ada bukti track recordnya, ada bukti, buktinya dan segala macam. Lalu apa yang terjadi ketika ada graphic design di luar dari itu? Nah sebenarnya bukan gini. Kita nggak bisa bilang kalau memang sangat tidak bisa, tapi sebenarnya itu bisa dengan cara yang lain, dengan experience yang harus dilaluin, dengan tahun-tahun dia bekerja yang harus dilaluin juga, dan juga apa nih yang akhirnya menandakan bahwa dia adalah graphic designer yang punya kualitas gitu. Ya kita bisa lihat dari portofolionya sebenarnya, bagaimana cara dia berpikir sebenarnya, bagaimana akhirnya dia sering diskusi dan dia mempresentasikan karya-karya dia, even misalnya dia bukan lulusan jurusan desain, tapi dia punya kompetensi dilihat dari portofolionya ya kita bisa bilang bahwa ini dia adalah graphic design yang cukup oke gitu, dengan experience yang dia udah lalui gitu, terlepas dari sebenarnya ada beberapa hierarki yang kayak tangga keprofesian yang bisa kita lihat, di mana di situ ditulis kayak lulusan SMK berarti bisa dibilang dia adalah teknisi desain, jurusan S1 dia adalah praktisi desain, ada istilah-istilah itu, tapi kan masing-masingnya juga akhirnya mereka berexperience di dunia kerjanya gitu. Kalau misalnya dokter, kenapa dia saklek banget gitu ya? Kenapa lu nggak bisa jadi dokter kalau misalnya nggak bukan lulusan dokter dan nggak bisa ngikutin
beberapa rangkaian pendidikan kedokteran ini gitu. Karena risk factornya atau faktor resiko dari dokter tinggi. itu tinggi banget Nyawa. gitu. Tiba-tiba ada dokter otodidak ngoperasi lu gitu. Gila. Masalahnya. Iya. Ketika misalnya graphic designer dia otodidak dan akhirnya dia belajar, ya dia belajar sendiri graphic design gimana, ya dia bisa belajar dan akhirnya perkembangan portofolio itulah yang menjawab akhirnya kualitas dia makin lama makin meningkat dan akhirnya orang yang salah satunya selain dia bisa ngelihat dari ijazah dia orang bisa ngelihat dari portofolio dia juga kan track record berapa tahun dia kerja gitu. Tapi kalau dokter, iya portofolionya nih orang kedua 1, 2, 3 pernah gagal. Nah tapi 4 Masih hidup, ya, kayak gini oke lah. maksudnya. Kan bahaya ya Iya, gitu. iya. Jadi kita nggak bisa sih ngadolekin dokter sama si graphic design. Meskipun graphic design juga adalah sebuah profesi yang sangat valuable dengan caranya gitu maksudnya. Tapi masing-masingnya punya caranya lah gitu. Terus jadi experience itu menjawab. Jadi ya akhirnya alasan aku juga untuk ngambil S2 juga bukan cuman sekedar untuk menandakan, mencertifiedkan bahwa aku adalah seorang lulusan master graphic design yang akhirnya pasti gitu lebih ahli dari lulusan S1 enggak, tapi ya aku pengen ngulik lagi aja sih sebenarnya gitu. Pengen ngulik lagi dan kalau misal lu perhatiin aku misalnya lagi diundang acara, misal atau enggak kayak aku lagi datang acara terus panitianya minta nulis nama aku dan segala macam. Aku bukan tipikal orang yang gelarnya dimasukin gitu. Ya udah aja nama aku aja gitu ya. Aku kuliah aja. Kalau kepaksa banget emang si panitianya minta gitu ya udah aku tulis. Tapi kalau nggak ditulis ya nggak diminta ya nggak usah gitu. Karena kita kuliah sebenarnya fungsinya buat Diri sendiri ya maksudnya. buat diri sendiri dan memperlihatkan kualitas karena pada akhirnya di dunia kerja kita tarungnya ini sama portofolio yang diliatin antara studio satu dan studio lainnya, antara individu satu individu lainnya yang benar-benar dilihat sama orang itu adalah bagaimana akhirnya kita punya portofolio oke gitu. Sama yang satu yang harus diperhatiin juga bukan hard skillnya jadi bidang graphic design, tapi bagaimana akhirnya kita punya professional ethics yang bagus gitu. Professional ethics itu apa ya? Bagaimana kita beretika kerja, bagaimana kita menyikapi klien kita, gimana kita menyikapi teman-teman kita di sini, gimana kita akhirnya bisa menyikapi pekerjaan kita, menghargai profesi kita sendiri juga. Kayak kita minta orang lain menghargai graphic design, apakah kita udah menghargai itu ke graphic design? Kan gitu. Apakah kita emang sering baca buku, apakah kita sering ngulik-ngulik berita soal graphic design, tanda kita emang suka banget sama graphic design, atau sebenarnya kita cuma memanfaatkan graphic design buat komersial kita aja dan selain itu ya kita tinggalin gitu, ya kan? Gitu sebenarnya. Oke. Bagaimana kemudian tadi menarik ya, bagaimana sebenarnya keilmuan desain tuh bukan sesuatu yang komparatif terhadap sesuatu yang sangat teknikal. Kayak misalkan mau teknikal kayak dokter, teknisi, maksudnya bukan teknisi ya, lulusan engineer gitu. Kayak maksudnya kalau misalkan engineer otodidak kan takut juga bikin jembatan gitu kan nggak sesuai teh ya berkaitan sama nyawa manusia juga gitu. Nah mungkin menarik berarti kemudian desain ini jadi profesi yang mungkin sangat mengutamakan experience, terus sangat mengutamakan daripada sense daripada orang sendiri gitu ya. Tergantung tapi ada beberapa kasus juga mungkin akhirnya spesifikasi pendidikan itu mungkin perlu ya. Jadi ya. Kayak bukan di profesi secara keseluruhan tapi ada di beberapa proyeknya. Misalnya ada satu proyek dari company mana atau dari proyek dari pemerintahan mana yang akhirnya dia punya spesifikasi grafik desainnya mau seperti apa. Kayak gitu karena nggak bisa dipungkiri juga sebenarnya profesi kita juga risk factornya bisa gede tergantung kita ngerjain apa. Karena kita itu tuh kita itu punya irisan sama persepsi orang. Kalau misalnya kita bikin karya menghasilkan persepsi yang salah dan akhirnya menghasilkan persepsi yang salah ke orang-orang, itu risk factornya tinggi juga gitu. Iya. Makanya akhirnya ada beberapa pekerjaan yang akhirnya membutuhkan validasi itu untuk bisa menandakan secara cepat bahwa orang ini memang cukup kompeten gitu. Misalnya kayak ada project A gitu bikin logo kementerian mana gitu. Spesifikasinya dia lulusan desain, dia sudah bekerja 10 tahun di dunia profesi desain. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa dia membeda-bedakan mana yang lulusannya setahun, mana yang lulusan 10 tahun, mana yang bukan desainer? Karena ya ini faktor resikonya gede nih. Kalau misalnya salah, persepsinya bisa ngaruh ke kementeriannya, bisa ngaruh ke persepsi orang gitu. Jadi
kita nggak bisa bilang juga kalau risk factor kita nggak sebesar itu. Risk factor kita bisa gede tergantung sama kita profesinya gimana. Jadi tergantung juga sebenarnya, balik lagi gitu. Oke, ya. Mungkin balik lagi tadi berarti ya jadi tidak juga desainnya sangat tidak ada risk factor-nya gitu ya. Yes, betul. Sangat besar Ada juga. tergantung Betul, dari betul, apa yang betul, kita betul. kerjain kan sebenarnya Iya. gitu. Dan mungkin itu terkait bagaimana kemudian persepsi orang terkait menangkap desain yang kita bikin, kita terkait message yang pengen kita sampaikan bisa jadi maksudnya bisa di situ gitu ya. Cuman terkait etika lagi ini sebenarnya menarik untuk dibahas. Mungkin bagaimana kemudian pandangan Mas Theo khususnya, bagaimana kemudian seorang desainer yang memang mungkin lulusan S1 gitu ya, mereka akhirnya mendesain kita dikasih tahu untuk akhirnya bikin satu karya yang sangat orisinil, bikinan sendiri gitu. Nah kemudian bagaimana dengan fenomena adanya otodidak designer yang menggunakan satu aplikasi yang memang dia tuh ngambilnya dari gambar-gambar gratis gitu. Oke. Let's say biarin deh Canva gitu ya, misalkan. Nah mungkin bagaimana kemudian pandangan Mas Theo terkait etika keprofesiannya, terkait bagaimana desainer yang otodidak menggunakan program tersebut sama desainer OG yang memang dia bikin asetnya sendiri gitu Mas. Oke, sebenarnya yang penting balik lagi ke pertama fungsinya. Apakah fungsinya lari atau enggak? Maksudnya dengan dia pakai aset-aset gratis, apakah fungsinya malah jadi lebih berkurang atau enggak? Pertama itu. Yang kedua, apakah benar asetnya itu yang dipakai itu benar-benar gratis untuk commercial use atau enggak? Nah, kalau yang dia pakai itu free royalty for commercial use dan dia pakai untuk komersil, ya nggak masalah karena itu fungsi diciptakannya si aset-aset free royalty for commercial use itu. Tapi kalau misalnya yang dia pakai itu aset-aset yang sebenarnya nggak free royalty for commercial use, tapi buat personal aja atau bahkan sebenarnya tidak free, tapi dia pakai dia comot-comot aja, itu yang jadi masalah sebenarnya. Karena balik lagi, nah yang kita perhatiin itu adalah fungsinya dan juga etika dalam si karyanya itu. Apakah fungsinya itu jadi masalah dan apakah kita melanggar etikanya dengan kita pakai aset gratis atau kita bikin sendiri gitu. Gitu sebenarnya. Jadi bisa jadi gara-gara kita misalnya deadline-nya ada klien nih sore minta bikinin satu poster nih. Deadline-nya 2 jam lagi gitu. Terus akhirnya tapi kayak aku nih misalnya pengen bikin karyanya sendiri dan malah itu membuat si waktunya jadi ngaret gitu dan secara fungsi jadi berkurang, itu etikanya kurang baik. Tapi kalau misalnya kita pakai yang free royalty dan memang auto commercial use dan itu kita memanfaatkan itu untuk percepatan pekerjaan dan secara fungsi malah jadi lebih tepat, malah itu jadi benar gitu. Itu sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada satu terkait maksudnya desainer yang memang lulusan S1 pun kalau misalkan dia menggunakan aset yang memang tidak free komersial ya dia It's okay banget. Ya kalau yang tidak komersial juga dia maksudnya salah juga gitu ya. Oh, kalau misalnya S1 ya, nggak pakai yang free royalty komersial. Iya, maksudnya maksudnya terkait berarti bagaimana kemudian baik lagi ke orangnya asalkan kemudian bagaimana mendesain fungsinya tepat, asal menggunakan aset yang bikin sendiri atau misalkan yang di komersial juga nggak masalah gitu ya. Iya. Toh kalau misalnya kayak ini ada desainer dia sering banget pakai visual asset free royalty ini, sama satu lagi dia OG banget gitu. Masing-masingnya punya value-nya masing-masing kok gitu. Ketika ada klien yang pengen gue pengen banget punya karya yang OG banget yang aset-asetnya pasti bikin sendiri, ya dia bakal hadir ke si A kok gitu. Kalau misalnya kayak aku butuh cepet, aku butuh efektif dan segala macam dan lain-lain, kebetulan secara karakternya cocok, ya why not gitu. Untuk ke yang B gitu maksudnya. Oke, menarik. Nah mungkin tadi terkait berarti kalau misalkan kita bahas tadi keprofesian terus juga terkait bagaimana kemudian ada student terus juga ada praktisi yang memang lulusan S1 terus juga ada yang otodidak segala macam gitu terkait etika juga. Mungkin menarik terkait keprofesian bagaimana apakah mungkin kan menarik ya terkait tadi mungkin Griffin khususnya terus juga serving idea juga kemudian kita akhirnya bikin inisiasi yang memang untuk kalau misalkan tidak memberikan impact, seenggaknya ngeramein si komunitasnya lah gitu. Yes, nah, betul. Ini menarik juga untuk dibahas. Apakah kemudian mungkin pandangan Mas Theo gitu ya terkait apakah seorang freelance, seorang studio dan pemilik studio gitu ya, pekerja, apakah perlu untuk akhirnya mereka ikutan dalam pergerakan gitu, maksudnya yang impact ke komunitasnya atau kayak ya udah aja gitu, yang penting sih kita ngejar desain yang memang udah aja ngedesain terus orientasinya komersil gitu. Apakah kemudian sepenting apa sih maksudnya terkait pengembangan si komunitas desainnya gitu sih Mas?
Oke. Sebenarnya aku selalu merhatiin kalau misalnya aku punya persepsi kalau si studio atau kantor itu tuh kayak klub olahraga gitu, kayak tim bola gitu. Menarik, Pemain menarik, itu Mas. datang dan pergi, bursa transfer selalu ada gitu. Makanya kalau Iya, iya. kalian merhatiin Instagram Griffin Studio ya, kita punya postingan bursa transfer gitu loh. Oh, Kalau iya, iya, misalnya iya. ada tim kita yang cabut terus pindah kemana, kita kasih tahu. Gitu. Oh, Terus iya, kalau iya, misalnya iya. ada yang masuk, kita kasih tahu juga gitu. Kita kayak bikin sosokan postingan tanda tangan terus kayak Ah, oke, gitu, kayak ada menarik, bursa menarik, karena menarik. menurut aku kayak ya itu pemain aja sih sebenarnya gitu. Gimana caranya kita bisa nge-manage itu. Nah, masalahnya kalau studio atau orang yang memang dia punya komersil nggak merhatiin komunitas desainnya. Terus tiba-tiba komunitas desainnya makin lama makin menurun, eksistensinya, terus kualitasnya menurun. Apa nggak bahaya buat kita Iya, yang iya, akhirnya betul, betul, butuh betul, betul. SDM yang bagus ke depannya gitu kan? Tim kita tuh nggak selamanya ada di kita gitu. Kita pasti ada regenerasi. Ketika regenerasinya jadi bad gitu kan, bad ke kita juga. Dengan kita menjaga community desainnya, kita tuh sedang menjaga masa depan company kita juga di ke depannya gitu. Dengan kita discuss sama mahasiswa, dengan kita discuss sama community design yang ada, dan dengan kita maintain tim kita sendiri, personalnya untuk bisa berkembang satu sama lain dan akhirnya kita tidak mementingkan si studio as a brandnya aja gitu, tapi as a personalnya gitu. Oke, 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 Mas. Nah, mungkin terkait bagaimana kemudian si porsinya terkait antara komersil, antara pekerjaan dan juga inisiatif atau yang impact ke komunitas. Maksudnya akankah lebih baik condong ke project sehingga harusnya bisa membensini istilahnya ya, membahan bakari untuk jalannya si inisiatif, atau kemudian inisiatifnya yang dikembangkan sehingga akhirnya itu yang bisa ngesehatin community untuk akhirnya jadi balik juga ke studionya juga gitu, dapat SDM yang bagus segala macam. Nah itu mungkin menurut Mas saya pribadi terkait porsinya nih lebih prefer condong ke yang mana nih maksudnya? Kalau condong sebenarnya akhirnya Komersil mungkin. berkembang ya, berkembang. Jadi kayak contohnya gini, tergantung kayak tahun ini, tahun depan, dan 2 tahun lagi dan seterusnya itu tuh bisa aja beda-beda sebenarnya. Kasarnya gini, kalau kita lagi butuh income untuk memang ngebensinin tim dan kita sendiri, untuk akhirnya nanti dengan bensinnya banyak kita juga berkaryanya bisa lebih oke, kita bisa condong ke komersial dulu nih misalnya. Tapi kalau misal ternyata kondisinya akhirnya kita lagi fine aja gitu, apalagi kalau tiba-tiba si Griffin rekeningnya sama kayak rekening Bill Gates hari ini gitu ya. Nah itu Amin, bisa aja amin. kita nggak ngerjain komersial sama sekali gitu. Ya, Saya ya, berkarya ya. kan gitu ya. Iya, karena iya, iya. karena ya udah aja sih gitu kan. Karena jadi tergantung kayak Realistis aja gitu sih ya. maksudnya tergantung sekarang kondisinya lagi kayak gimana. Kalau misalnya kondisinya lagi fine aja untuk kita akhirnya lebih condong ke non komersial, hajar non komersial karena selain ada perut yang harus diisi kan ada hasrat dan Ya, passion ya, ya, gitu ya, juga ya, yang harus ya, ya. diisi. Tapi kalau misalnya ternyata kita terlalu condong ke hasrat kita, idealisme kita seperti apa dan segala macam, tapi tiba-tiba perut kita lapar, perut tim kita lapar, ya nggak akan bagus juga Nggak itu jalan juga dikerjainnya gitu. inisiatifnya. Jadi itu ya harus dirubah-rubah tergantung dengan kondisi dan juga preferensi kita juga pada saat itu gitu sih. Oke, oke, Mas. Nah mungkin terkait ya pandangan tadi Mas Teo gitu, terus aktualisasi yang terkait bagaimana kemudian antara komersial dan inisiatif di dalam Griffin Studios sendiri ini khususnya gitu ya, inisiatif apa gitu Mas yang selama ini mungkin yang sudah pernah dilakukan dan seru, terus akhirnya sekarang terus-terusan akhirnya jalan Oke. gitu. Sebenarnya kalau misalnya di Griffin sendiri yang kita perhatiin adalah gimana caranya sisi kreatif dan menyenangkan itu selalu ada di studio kita. Pertama itu, terus yang kedua tim kita itu cukup sangat sangat betah untuk berkembang terus. Karena dengan berkembangnya dia hasil kerjaan juga makin lama makin bagus, dan juga kalau misal hasil kerja bagus, income meningkat. Ketika income meningkat, kita juga jadi bisa ngasih ke mereka juga lebih baik lagi. Iya, iya, Kan iya, gitu. iya. Nah, selain bekerja ya, kalau misal studio ngerjain kerjaan komersial itu pasti. Nah, tapi apa sih yang program-program apa yang non komersial yang kita lakuin gitu? Pertama adalah kita mencoba untuk membuat sebuah sistem kerja yang cukup dinamis gitu. Sistem kerja yang cukup dinamis yang bikin tim kita itu nggak terlalu kaku untuk bisa bergerak dan berkreasi sebenarnya. Yang pertama di Griffin itu kita nggak pakai yang namanya jam kerja 9 to 5 itu kita nggak pakai. Kita pakainya ya udah setiap orang punya deadline-nya masing-masing di tanggal sekian, dan juga per daily-nya apa yang harus dilakuin ya kita kasih tahu dan mereka harus report itu. Ya secara pekerjaan harus selesai.
Nah, tapi kenapa kita jadi kayak mereka itu boleh bekerja di luar di luar studio, mereka boleh sambil ngelakuin kegiatan apapun kayak gitu. Kita nggak melarang tim kita untuk ngelakuin freelance. Kita nggak melarang tim kita si anak-anak Griffin ya untuk double job kerja di tempat lain juga gitu selain di Griffin gitu ya. Dan juga kita nggak ngelarang tim kita juga, bahkan kita support penuh ketika tim kita bikin brand sendiri akhirnya. Karena yang kita perhatiin adalah yang kita pegang itu adalah akan sangat jahat banget sebuah studio atau sebuah kantor mengajak timnya untuk mengembangkan kantornya dia, tapi kantornya itu membekukan mimpinya si personalnya gitu loh. Kayak lu nggak boleh kemana-mana, lu harus bantu kantor ini makin lama makin berkembang gitu. Lah sedangkan orangnya nggak berkembang, usia produktif orang kan nggak ya terbatas ya. Ya usia produktif orang kan terbatas gitu. Ketika misalnya dia dibekukan sama kita di sekian tahun, itu ngaruh banget sama usia produktifnya dia gitu loh. Dan itu menurut aku jahat banget sih. Jadi itu perspektif aku. Jadi either misalnya kayak contoh kayak ada kantor-kantor lain yang punya persepsi yang berbeda. Ini kan lebih ke pro kontra aja sih sebenarnya kan. Tapi kalau misalnya kita bikin sistemnya kayak gitu, di mana kita bikin dinamis, kita sangat bangga untuk bilang kalau misalnya tim Griffin tuh ada sekian orang, nah si ini tuh dia lagi bikin brand ini, nah si ini tuh double job di si ini, kali ini dia freelance mulu ke sini, tapi ya kerjaannya beres gitu, kerjanya harus beres. Jadi kita punya kedisiplinan untuk itu juga gitu. Jadi bahkan di Griffin sekarang ada satu tim, kita punya fotografer. Kita punya fotografer yang sekarang dia lagi ikutan kelas party gastronomi gitu ya. Dan dia lagi mengembangkan usaha jualan furnitur. Jadi mix, jadi segala disiplin ini dicobain gitu. Iya, jadi kalau misalnya dia personalitinya apa ya, dia explorer banget aja gitu. Terus ada juga yang memang dia ilustrator, tapi dia juga usaha-usaha yang lain di luar dari desain gitu, ada juga gitu. Toh aku juga di sini nggak melulu mikirin soal desain gitu. Aku juga sekarang lagi mau jualan bebek goreng gitu. Maksudnya kayak setiap orang berhak untuk berkembang aja, dan ini yang dilakukan oleh Griffin. Bahkan kalau tim kita itu punya mimpi untuk bikin brand gitu ya, kayak tahun depan aku pengen jualan brand Kak. Brand apa? Yang itu misalnya furnitur, atau ada satu lagi dia dia suka banget sama JKT48. Nah ini gitu. betul ini menarik sih, bagaimana kemudian fragmen desain grafis jadi sesuatu yang apalagi gitu. Ini menarik sih, maksudnya boleh dibahas Mas. Tim kita punya tim, kita sebut saja namanya Sandi. Memang namanya itu. Namanya Sandi. dia suka banget sama yang namanya JKT48. Dia suka banget sama yang adalah member-membernya dia siapa gitu ya, yang dia suka banget gitu. Dia respect banget. Bahkan selain Zoom meeting kerjaan, dia suka Zoom meeting sama idolnya gitu untuk ngobrol apa kabar dan segala macam gitu. Terus kita nungguin di sebelahnya karena kita penasaran apa yang diomongin sebenarnya. Gitu. Tapi kayak lu ngelakuin apa aja sih sebenarnya di sana? Selain dia nonton konten-konten bareng di si JKT48, ya dia ke teater sering banget. Dia pernah seminggu sekali itu pasti ke Jakarta untuk ke nonton JKT48. Bahkan dia pernah di weekend ini di Jakarta, minggu depan di Bandung, untuk di Ciwok waktu itu ada. Di weekend depannya di Semarang gitu. Padahal garis keras. Padahal konsernya sama, kan lagi tour ya. Iya. Tapi dia ikutin. Terus gue nanya, selain itu apa yang lo lakuin? Gue bikin satu komunitas katanya. Komunitas untuk kayak dia coba untuk join sama satu komunitas, Terus dia bikin stuff kayak merchandise JKT48 gitu, kayak dia bikin varsity-nya untuk salah satu idolnya gitu. Misal siapa ya namanya? Gue harus ingat. Adele namanya, ada Adele JKT48. Dia bikin varsity-nya gitu. Dan kagak ada sejam langsung PO-nya penuh Pak. Terus kayak gue lihat mana gue bikin varsity Bang, nih gue coba untuk jual ini di komunitas. Terus ini open PO-nya sama close PO-nya jam berapa? Ya gitu aja, kayak buka tutup langsung. Karena emang sepenuh itu gitu ya? Iya, terus dia bikin event pameran eksibisi gitu. Dia sewa tempat satu mall gitu untuk bikin pameran karena idolnya itu ulang tahun, men. Terus dia sewa, komunitasnya itu sewa sehari, kalau nggak salah ya dia cerita, untuk sehari pameran tuh 15 juta. Belum sama
semuanya yang ada di dalam kita baru sewa tempat doang. Tapi dia dapat income lagi dari tiketing gitu. Wah, Jadi iya, kayak iya. oh ternyata produktif. Lanjutkan Mas. Terus kayak dia bilang tapi gue mau bikin brand ini nih, gue mau gedein brandnya ini buat jadi officially JKT48 apa segala macam gini dan lain-lain. Itu kita sangat open untuk discuss untuk itu gitu. Untuk dia, untuk teman yang memang ya untuk teman yang bikin furnitur itu dan segala macam, bahkan ada yang memang masih kosong banget nih kayak dia nggak tahu nama brandnya apa, terus dia nggak tahu harus gimana. Kita akan nge-treat brand dia seperti kita nge-treat klien kita gitu. Kita bakal meeting gitu. Ya udah nama brand dia apa nih kayak gini nama brandnya ini, terus logonya gimana gini. Kita akan nge-treat itu dan kita akan bangga banget ketika si brandnya itu memang akhirnya sukses beneran gitu. Bahkan ketika misalnya mau nge-boosting itu lu harus ada kebutuhan materi untuk ngeboostingnya gitu. Dan kalau misal ternyata gue lihat semangat lu tuh bagus banget gitu ya, semangatnya bagus untuk ngembangin dan segala macem, kayak aku harus bantuin, let's go gitu. Maksudnya kita bantuin aja karena kalau misal itu bikin usaha dia berkembang dan dia jadi lebih semangat lagi, let's go gitu sebenarnya gitu. Oke, menarik banget ya. Gimana kemudian tadi satu inisiasi dari Griffin untuk akhirnya bikin jam kerja yang dinamis sehingga akhirnya orang-orangnya bisa explore. Terus juga pun saat mereka explore disupport juga gitu dan akhirnya bisa jadi gitu ya. Maksudnya yang tadi dibilangin yang orangnya nggak akan terpaku, orangnya nggak akan stuck gitu ya karena terus akhirnya dia disupport, dibantu untuk bikin inisiasi dia gitu. Nah ini kemudian menarik bagaimana kemudian tadi dari berarti yang Mas Andi ini, halo Mas Andi. Mas Andi ini berarti graphic designer. Dia graphic designer. Iya, berarti kemudian bagaimana graphic designer disatuin sama karakter atau apa ya, idealis juga nggak? Mungkin kesukaan dia. Hobi lah ya, hobi bisa ya. menghasilkan sesuatu gitu. Yes, Bagaimana betul. kemudian berarti desainer grafis itu bisa jadi poin, maksudnya akan ada dimanapun gitu ya, di hobi. Betul. Even maksudnya hobi untuk nonton JKT48 tuh maksudnya ada desain grafis itu dan bisa menghasilkan Betul, gitu ya. Ya dan nah mungkin menariknya adalah gimana pandangan Mas Teo khususnya si desain grafis ini ke depannya teh akan punya perkembangan atau fragment-fragment apa lagi sih khususnya di desain grafis selain tadi bisa berkaitan dengan hobi yang memang ini tuh nggak pernah orang lain kepikiran tapi kayaknya bakal ada gitu. Sebenarnya intinya kayak ya balik lagi si graphic design itu akan terus berkembang seiring teknologinya berkembang, seiring bidang-bidang dan pekerjaannya berkembang gitu. Dan kita sama-sama nggak tahu di tahun depan mungkin ada pekerjaan baru lagi di graphic design yang memang kita akan mengikuti karena emang demand-nya ada tambahan lagi kayak gitu. Terus dan pada akhirnya seiring berkembangnya waktu, seiring graphic design jadi banyak banget, akhirnya graphic design itu seorang graphic designer itu bisa sangat valuable ketika dia bisa ngeliatin karakter dia kayak gimana. Semuanya graphic design, semua lulusan ada yang ITENAS, ada yang ITB, ada yang Telkom, ada yang banyak banget, ada yang UPI gitu ya. Terus terus bedanya apa? Apakah bedanya dari kampusnya? Bukan, dari personalnya. Dari karakternya. Akhirnya berlomba-lombanya di situ. Gimana akhirnya kita bisa ngeliatin bahwa kita punya kualitas gitu. Dan ini di luar dari itu kayak kita ngomongin soal graphic designer itu value-nya di mana gitu, di mana orang-orang pada kayak beberapa orang kadang-kadang mengeluh kayak graphic designer tuh kadang-kadang dibayar murah gitu ya. Kadang-kadang graphic designer itu kayak kok aku bikin desain ini dibayar murah, kok aku udah bikin kayak gini dibilangnya harga teman atau bahkan gratis gitu. Dan akhirnya keluarlah campaign kayak graphic designer tuh bukan desainer gratis gitu ya. Kita desainer grafis gitu kan. Gratis, gitu. Terus sebenarnya kalau perspektif aku sendiri ya terhadap situasi ini sebenarnya adalah ketika kita memperlihatkan kualitas dan impactnya kayak gimana, sebenarnya orang-orang juga akhirnya tahu value kita seperti apa sebenarnya, fungsi kita kayak gimana. Tanpa mau Ferrari nyebutin kalau dia itu mahal, orang-orang tahu dia mahal ngelihat dari kualitasnya. Tanpa harus ngeliatin bahwa satu brand misalnya, tanpa ngeliatin MacBook itu nggak usah ngeliatin bahwa ini harganya pasti mahal, nggak akan kayak gitu. Tapi ketika dia liatin bentuknya, desainnya kayak gimana, fiturnya kayak gimana, orang udah tahu value-nya emang nggak mungkin kecil. Nah kita kalau pengen jadi graphic designer yang punya value besar dan yang punya nilainya besar, ya kita tinggal ngeliatin kualitasnya gimana, impactnya gimana dari portofolio, tanpa kita harus sebutin bahwa harga gue mahal nggak usah ngomong kayak gitu. Ya orang udah ngasih ngeliat gue kayak lo punya kualitas pasti harganya nggak mungkin murah sih gitu. Oke, ya berarti kita harus berfokus untuk akhirnya bagaimana kualitas kita gitu ya, maksudnya untuk biarkan karya kita berbicara gitu. Betul. Nah mungkin ini ada satu pembahasan yang cukup menarik, mungkin ini juga jadi
pembahasan yang mungkin sekarang lagi banyak diperbincangkan juga Apa? terkait artificial intelligence. Wow. Nah, Oke. ini maksudnya bagaimana kemudian yang pertama mungkin pandangan Mas Teo terkait AI ini apakah menghancurkan atau membantu khususnya di desain grafis gitu. Ini ada satu hal yang unik, tapi aku bersyukur banget untuk melihat kondisi itu. Untuk ada AI gitu. Di mana enggak ada satu kondisi gitu. Oh, kondisi fenomenal Aku, ya. kayak bulan ini aku diundang ke satu acara. Itu ngebahas soal ini. Oh, AI Ya. apakah membantu atau Ya, apakah AI itu mengancam, terus gimana caranya graphic design itu survive, dia bilang kayak gitu. tapi di acara itu tuh Di acara dia itu. bilangnya udah mengancam aja AI itu. Ya bisa mengancam dia, Oh, kan. iya, Bisa iya. mengancam. Terus ketika nanya ketika ngasih introduksi gitu, opening dari aku coba ngomong itu aku coba gini. Untuk semua di sini siapa yang graphic designer? Banyak. Nah, terus aku bilang gini. Untuk graphic designer yang ada di sini, coba raise hand orang-orang yang merasa memang beneran terancam gara-gara adanya AI. Enggak ada yang ngacung. Oh, iya, iya. Maksudnya adalah, atau oh, mereka nggak tahu sebenarnya. Ya antara Nggak nggak ada tahu gitu. atau kayak aku berpikir positifnya adalah mereka nggak ada merasa Nggak merasa kalah gitu Karena aku ya. coba untuk measure lagi. Ini beneran kalian nggak ada yang merasa terancam gara-gara AI? Nggak ada. Nah, berarti basically mereka udah pada ngerti nih bahwa sebenarnya AI itu adalah sebuah teknologi yang akhirnya bisa membantu kita untuk melakukan sebuah pekerjaan. Memang akan ada job desk kita yang menggeser, ada yang atau penyesuaian gara-gara Iya, adanya AI. menyesuaikan Gitu. adanya AI betul-betul. Misalnya kayak kalau misalnya ada satu hari di mana desainer aku yang biasanya dia ngelakuin digital imaging Digital mendadak imaging, betul, dalam betul. sehari itu dia berubah job desk jadi copywriter Oh, karena prom ya. gara-gara Iya, iya, iya. AI. Iya, iya, Nah, iya. tapi sebenarnya taste dia, bagaimana akhirnya dia bisa memasukkan Ya, betul, estetika betul. itu, terus pesannya seperti apa dan segala macam kan tetap sebenarnya dikontrol sama dia. Karena sebenarnya ketika kita asal ngetik atau misal kita langsung aja select semua terus kita tulis apa yang kita mau terus jadi dan akhirnya kita benar-benar pakai itu kan sebenarnya hasilnya belum tentu seefektif itu. Ya. Ya kan? Karena pada akhirnya itu adalah tools yang akhirnya makanya profesi graphic design akhirnya makin lama makin berkembang gitu ya. Mungkin dulu tahu nggak sih dulu ada profesi namanya pelukis poster film. Ya, itu Ya kan? itu ada di maksudnya kemarin di kelas juga sempat dibahas kan ada dosen yang memang dulu ngerjain poster Pelukis advertising, poster pelukis film. poster Iya, film heeh. betul. Poster film masih ada kan? Ya, mungkin bergeser. Tapi geser ya. caranya jadi gimana gitu. Ya toolsnya akhirnya kita yang harus bisa menyesuaikan. Apakah kita mau untuk menyesuaikan atau kita mau stuck di sini aja gitu. Malah sisi positifnya adalah suasana ini, situasi ini memaksa kita untuk terus berkembang. Untuk ya. terus berkembang, jangan sampai kita puas di sini aja karena challenge-nya makin lama makin gede gitu loh. Dari ya seperti di agama juga menyebutkan ya kalau misalnya ya. kita itu pasti diuji sama sesuatu hal yang pasti kita bisa atasin gitu. Jadi iya juga ya. santai aja. Iya. Gitu. Maksudnya kita bisa atasin itu sama ngomongin balik lagi soal AI. Sepinter-pinternya AI sebenarnya ada satu aspek yang manusia yang bisa ngelakuin itu tuh sebenarnya apa coba? Itu sebenarnya perasaan. Ya kan? Iya. AI itu adalah ciptaan kayak buatan manusia yang akhirnya dia pinter banget untuk bisa membuat sebuah bentuk atau apa segala macam. Tapi pada akhirnya yang memberikan feels itu di dalam situ, yang memberikan sisi empati kepada desain itu adalah manusia lagi karena sebenarnya yang punya hati itu yang bisa mendeteksi perasaan, yang bisa memberikan sisi empatinya adalah manusianya lagi gitu. Itulah fungsi dari kita. Bagaimana akhirnya kita merhatikan efek jangka panjangnya gimana, perasaan masuk gimana. Sedangkan sebenarnya desain yang baik adalah desain yang memang punya nilai empatinya kan. Karena kita bisa selalu bikin karya buat orang lain, sebenarnya kita itu senjata utamanya bukan cuman kita jago gambar atau jago bikin digital imaging atau apapun itu, tapi bagaimana akhirnya kita jago untuk mengerti orang lain yang akhirnya kita paham bahwa dia itu butuhnya A bukan B gitu. Nah itulah yang akhirnya kita masukkan kepada si karya kita, event kita akhirnya pakai sentuhan-sentuhan AI di sana gitulah. Oke, berarti mungkin bisa ditangkap terkait mungkin berarti AI itu tidak akan sama sekali menggantikan, tidak akan sama sekali menghancurkan, tapi kemudian membantu Kita untuk akhirnya berkembang berkembang terus. Bagaimana kemudian sebenarnya AI itu maksudnya ya tanpa
tanpa maksudnya kita nggak bisa kayak bikin, mungkin bisa juga kayak AI bikin brand identity untuk coffee shop yang benar-benar bisa sebenarnya. Cuman kemudian bagaimana kemudian pengen coba komunikasi yang sangat sesuai dengan masalah itu ya balik lagi ke orangnya gitu. Terus juga terkait mungkin teknis kayak komposisi gitu ya, kita nambahin misalkan kita kalau misalkan di Photoshop baru gitu ya dikotakin terus yang selection kan terus add apa, nah itu mungkin ada estetika dari kita misalkan oh ini ditambah apa, ini ditambah sehingga akhirnya gambar itu jadi beneran apa istilahnya bagus Ya, gitu. jadi kayak gimana akhirnya si identity itu bisa berimpact ke depannya. Ya, betul, Terus betul, kayak, betul, ini, iya. ini harus diapa? Ini udah jadi nih logonya, terus harus diapain? Ya betul, nah Harus aktivasinya kayak gimana? Atau misalnya di balik logo ini tuh konsepnya harus gimana sebenarnya arah. Dan yang bilang iya dan tidak logo ini dipakai kan manusianya lagi Ya, gitu. betul, Kayak betul. ini dipakai nggak ya? Kayaknya ini harus agak dirubah dikit deh segala macam. Itu sentuhan dari si graphic design itu lagi sebenarnya balik lagi sama si owner gitu. Jadi baik lagi sebenarnya tidak ada sama sekali tidak terkalahkan ya, maksudnya ya cuman maksudnya gitu nggak akan jadi satu ancaman yang apa ya, kalau misalkan dia pintar untuk akhirnya kita bukan menggunakan ya, memanfaatkan dia sebagai bantuan, itu akan jadi sesuatu yang sangat membantu gitu. Kayak misalkan mungkin serunya adalah misalkan kita kayak pengen bikin gambaran gitu ya, misalkan bisa di generate si sketsanya sama si AI gitu. Terus akhirnya kita kelihatan nih gambaran seperti ini, terus juga kita bisa akhirnya untuk mengembangkan gambar yang dia bikin gitu. Ya cobain aja misalnya kayak latar belakang yang biasanya mengerjakan desain sama yang 0% dia nggak pernah sama sekali ngedesain, dikasih tools yang sama, dikasih AI yang sama gitu, disuruh mengerjakan sesuatu hal yang sama, pasti akan lebih reasonable orang yang punya pengalaman pasti. Iya. Gitu. Iya, oke. Nah mungkin itu mungkin terkait bagaimana ya ini terkait sama desain masa depan gitu ya, yang akan berarti membantu ya, berarti konklusinya kalau misalkan pembicaraan ini gitu ya. Nah ada nggak sih kayak pandangan, maksudnya menarik terkait bagaimana kemudian keprofesian desain grafis akan banyak jadi apa gitu kan, yang tadi coba aku jelasin juga terkait ada jurusan yang memang sangat memfokuskan komunikasinya dalam DKV gitu ya. Nah kebanyakan ada satu bukan harapan atau bayangan Mas Theo terkait akan ada apa lagi sih desain grafis yang baru ke depannya, dia misalkan bisa dibantu dengan AI dan lain-lain gitu. Mungkin akan ada apa nih maksudnya yang baru, entah itu dari segi mungkin pendidikan di komunitas atau misalkan di industri gitu. Ini ya apa Perkembangan mungkin ya. harapan terhadap perkembangan mungkin ya. Mungkin harapan perkembangan desain Harapan grafis terhadap khususnya. perkembangannya. Sebenarnya kayak gimana akhirnya modal akademik yang dimiliki sama universitas-universitas desain itu bisa cukup kompak untuk untuk berbicara hal yang sama. Maksudnya di mana ketika mahasiswa masuk ke beberapa kampus yang berbeda-beda gitu ya, akhirnya dia punya model yang atau enggak meskipun punya cara yang beda-beda tapi punya tujuan yang sama gitu. Akhirnya latar belakang pendidikannya itu cara untuk berpendidikannya sama. Di mana kalau lu kuliah di A, kuliah di B, kuliah di C, itu punya bekal pendidikan dengan bobot yang dan tujuan yang sama gitu. Jadi jangan sampai akhirnya ada yang timpang gitu. Ketika misalnya ada satu kampus yang akhirnya membuat jurusan graphic design, aku harap sih sebenarnya itu bisa memberikan sebaik mungkin ya keilmuan graphic design sesuai dengan ketepat gunaannya. Sebenarnya kayak gitu. Terus akhirnya juga menghasilkan kan misalnya graphic design yang bisa punya kualitas yang oke. Itu. Terus yang kedua adalah akhirnya kita juga dibiasakan untuk berempati dan juga melakukan kegiatan-kegiatan multidisiplin gitu. Karena emang pada balik lagi graphic designer itu adalah sebuah jurusan yang sangat erat kaitannya sama multidisiplin, jadi jembatan gitu ya. Iya, kita tuh kerja nggak mungkin graphic designer doang gitu. Kita pasti bekerja sama dengan bidang lain, event itu 1, 2, 3, 4 bidang gitu. Tapi itulah yang memang akhirnya harus ditekankan gitu. Terus gimana akhirnya praktisi-praktisi mau untuk sharing, praktisi-praktisi mau untuk memberikan impactnya juga kepada komunitas desainnya gitu. Itu yang aku harapin, yang akhirnya itu menghasilkan menghasilkan perkembangan graphic design yang oke, dan akhirnya goalsnya juga, terutama ini adalah goals dari ADGI, kita akhirnya bisa mengeluarkan sertifikasi profesi yang sah terhadap graphic design ketika standar pendidikannya sudah sama semua. Terus kita juga sudah bisa cukup kompak untuk merancang beberapa persyaratan itu, dan akhirnya terciptalah
graphic design yang lebih tersertifikasi dan baik gitu sebenarnya. Oke, thank you Mas. Nah mungkin sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin untuk diskusi dialektik kita ini gitu ya. Mungkin terkait apa sebenarnya yang diharapkan oleh Mas Theo untuk khususnya pergerakan komunitas khususnya dan juga mungkin individu, maksudnya diharapin harus seperti apa dan apa sih yang akan sangat membantu mungkin khususnya ke dalam perkembangan desain grafis di Bandung sih Mas. Berarti lebih ke harapan ke personalnya. Iya betul, personalnya. Harapan personalnya yang penting yang pertama tadi nggak berhenti belajar meskipun dia udah nggak kuliah atau misalnya udah ya masalah dia udah beres nih si ilmu akademisnya gitu. Dia udah lulus misalnya ya dia jangan pernah berhenti belajar, terus explore. Terus yang kedua terus coba untuk luasin si relasinya, banyak main. Aku selalu bilang ke teman-teman semua, maksudnya kayak aku pernah ngobrol nih sama Mas Iki Monoponik. Dia bilang kayak gimana caranya desainer itu bisa kreatif kalau tiap lihat referensinya dari Pinterest sama Behance saja gitu. Sedangkan kita bisa punya referensi lain ya kayak gini, kita ngobrol kayak gini dan segala macam, ini sama-sama kita saling tukar referensi secara offline gitu ya. Kita bisa ngobrol kayak gini, insight yang seru, ini adalah referensi. Ketika aku ngelihat tembok ini adalah referensi, ketika aku ngelihat luar sana segala macam ada apa segala macam, itu referensi. Itu referensi yang menyenangkan. Jadi perbanyaklah si main itu, selain dari kuliah dan juga bekerja, kita juga harus terus perbanyak main, banyak ngobrol sama orang dengan latar belakang beda-beda. Terus biasain tadi kolaborasi multidisiplin, inget sama tanggung jawab profesi kita. Kan kasar gini lah, kita udah memanfaatkan ilmu graphic design untuk kita dapat duit. Ya masa iya kita nggak terima kasih ke profesi kita untuk kita bikin apa gitu buat profesi kita. Kita bikin perkembangan profesinya, kita bikin kita bikin program-program apa dan segala macam. Itu tanda kita emang sayang banget nih sama ini profesi gitu. Dengan profesinya berkembang kan kitanya juga ikut berkembang gitu sebenarnya gitu. Sama jadilah si graphic design yang empati gitu. Kita bisa terus memahami seseorang. Gak ada yang namanya desain yang estetikanya 100% bagus, gak ada yang desain yang estetikanya 100% jelek gitu. Sebenarnya itu gimana akhirnya orang mandang gitu. Perspektif orang, ada yang bilang kalau si A ini bilang ini bagus, si B yang bilang ini jelek gitu. Tapi itu tuh nggak absolut pasti bagus dan jelek gitu. Yang absolut itu apakah ini tepat guna atau enggak. Jadilah graphic design yang empati. Dengan cara apa ya, kita sering ngobrol sama orang, kita sering berempati, sering discuss gitu. Dengan seseorang itu semakin lama semakin empati ya semakin bagus juga karya desainnya, karena dia makin ngerti orang itu maunya apa gitu. Oke. Thank you banget Mas insight-nya. Mungkin tadi ya sedikit konklusi terkait yang terakhir tadi, terkait bagaimana kemudian kita sebagai individu harus membesarkan empati ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin design thinking juga Mas ya, akan selalu empati yang ada di awal gitu, untuk kita mengerti user, mengerti masalah sehingga kita bisa bikin solusi untuk masalah tersebut gitu. Ya mungkin teman-teman berikut sekian merupakan dialektik kita pada hari ini. Thank you. Mungkin bagi teman-teman yang pengen lebih kenal Mas Theo khususnya, mungkin bisa dilihat di mana Mas? Di Mas Theo pribadi Instagram. Instagram. Paling gampang Instagram lah ya. Iya Instagram betul sekarang ya. Theo Genardi lah nama asli lah aku. Oke. Terus kayak bisa juga lihat kalau di profesi Griffin Studio atau di Adgi Bandung buat asosiasinya lagi. Iya, mungkin berarti di Instagram Mas Theo tadi Theo Genardi ya. Instagramnya Griffin Studio, Instagramnya ADGI Adgi Bandung. Oke, itu mungkin teman-teman kalau misalkan pengen lebih tahu lagi terkait bagaimana kemudian tertarik untuk join tadi Griffin, kayak misalkan wah ternyata disupport banget ya, memang akhirnya terus pengen coba belajar di Griffin. Kita mau collab, mau discuss juga gitu dia. Nah mungkin thank you banget Mas Theo atas waktunya. Thank you juga nih. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Wah Mas itu mah aman aja Mas, kita manusia ya. Punten buat semua nih kalau misalnya yang dengar ada yang senior. Oh iya senior punten ini mah aku berdua juga inisiasi. Kita saling sharing aja. Ya sharing. Oke, ini perspektif yang bisa betul. Ini terkait pandangan Mas Theo. Dari tadi juga aku menanyakan pandangan Mas Theo aja terkait suhu sepuh. Ini merupakan dialektik yang terjadi dari pandangan aku dan Mas Theo gitu. Yes, betul. Nah mungkin teman-teman juga kalau misalkan pengen tahu, maksudnya dialektik ini akan jadi program rutin dari Norm sama Surfing Idea yang akan dilaksanakan sebulan sekali.
Mungkin bisa coba lihat di Instagramnya @norm NORRM sama Instagramnya surfing.idea. Mungkin di situ akan ada update ya bulan akan kita dialektik sama siapa-siapa lagi nih ke depannya seru-seru gitu. Nah mungkin teman-teman juga khususnya mungkin tadi ya Norm ini akan kemarin baru ulang tahun yang ke-10. Mungkin ke depannya katanya bakal ada lagi rangkaian program-program lagi terkait ulang tahunnya Norm ini. Oke. Nah mungkin ini bisa disimak aja ada perkembangan apa di Instagramnya Norm gitu. Oke, let's go. Itu sih mungkin teman-teman semua makasih Mas Teo khususnya. Thank you juga. Teman-teman Surfing Idea Norm. Norm Surfing Idea. Mungkin sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perilaku. Sekian, terima kasih. Oke. Thank you Mas Teo. Thank you banget.